ke Kang Gun-Gun. Kang Ya. Gun-Gun, kalau seandainya tidak ada instruksi dari Pak Prabowo ke bawah, jadi pertemuan ini percuma dong. Sederhananya seperti itu. Ya, menurut saya justru di situ letak posisi komunikasi politiknya. Jadi bukan model instruksional, tetapi lebih membangun semacam prakondisi. Dan itu sudah simbolik ada di Pak Prabowo. Jadi tidak perlu Prabowo kasih instruksi, tetapi bertemunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu paling tidak bisa menurunkan tensi. Kemudian yang kedua, ya tentu ini juga dilihat sebagai tadi aktivitas role model. Ya, aktivitas role model itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan menjadi role model masing-masing basis masanya. Oleh karena itu, ketika misalnya ada kesan yang kemudian diresonansikan, digaungkan ke publik bahwa sebenarnya nggak ada masalah, elit aja bisa kok berdampingan, kemudian saling memberi masukan, itu hal yang lumrah. Kenapa kemudian kita tidak gitu? Maksudnya kita itu grassroots gitu. Pesan itu yang mau disampaikan. Pesan itu ya ini bagian dari game teori. Antara lain adalah bagaimana memosisikan aktor itu bisa kemudian punya rentang kendali. Rentang kendali itu bukan hanya instruksi tapi psikologis. Oleh karena itu tadi kedekatan, keakrabannya betul-betul ditunjukkan. Naik kuda bareng, Betul. kemudian pakai topi koboi. Apalagi yang Kang Gun-Gun lihat? Ada simbol-simbol apa lagi? Saya lihat Pak Jokowi kan juga tidak melepaskan simbol presidensialnya. Oh, ada tanda Ada kebesaran tanda dan presiden. itu Apa artinya? Jelas bahwa kapasitas dia ke situ kan juga melekat dalam posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang tadi oleh Kang Ferry disebut bertemu dengan ketua partai dari oposisi gitu ya. Meskipun kita tidak mengenal istilah oposisi. Tetapi kemudian prakteknya bahwa Pak Prabowo dan PKS, tentu Partai Gerindra dan PKS maksud saya, adalah kekuatan di luar pemerintahan. Dan ketika misalnya datang ke Pak Prabowo ini sangat kuat nih. Narasinya sangat kuat, bukan hanya visualnya, tapi menjadi narasi. Ingat, ini kan pertemuan itu akan menjadi berita, akan menjadi wacana, akan jadi perbincangan. Kebayang dong, misalnya 1-2 hari ini tensi politik menurut saya akan turun ya dari titik kulminasi pada saat naiknya isu penistaan agama itu. Yang naik adalah isu persatuan Indonesia. Ya, kohesi politik. Oke. Ya. Saya ingin tanya terakhir ke Bung Ferry. Bung Ferry, terkait dengan ini beberapa tokoh Gerindra juga ikut menjadi motor unjuk rasa 4 November. Apakah setelah pertemuan ini akan ada perubahan dari situ? Kegiatan tanggal 4 itu sebenarnya merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya yang dimotori oleh organisasi-organisasi Islam, kemudian tokoh-tokoh Islam yang menurut saya memang ini menjadi masalah kaum muslim di Indonesia. Karena soal penistaan ini memang ada pasal-pasalnya. Dan oleh karena itu tanggal 4 gelombang demonstrasinya itu adalah gelombang demonstrasi menuntut supaya Saudara Basuki Purnamajaya diproses secara hukum. Kita memahami bahwa hukum itu harus diterapkan sama di hadapan semua orang. Dan ini justru menjadi catatan bagi Presiden bagaimana Presiden menyikapi ini. Karena kalaupun pertemuan tadi antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu berhasil menurunkan tensi dan kemudian berhasil dibuktikan bahwa kemudian pada tanggal 4 demonstrasi kaum muslimin dalam rangka mengadukan Pak Basuki Purnamajaya soal penistaan agama ini berhasil dilaksanakan, berlangsung secara baik, tertib, damai, rapi, Ya, amin. bersih, itu menjadi tantangan buat Presiden. Kalau kemudian meskipun itu dilakukan secara damai tapi melibatkan jumlah massa yang sedemikian besarnya nanti tidak ditanggapi secara arif bijaksana oleh Presiden, menurut saya juga akan punya masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Dan saya mudah-mudahan dari pertemuan ini tadi Presiden juga punya kearifan sikap dalam menghadapi ini, karena juga kalau kemudian sikap dan kearifan seorang kepala negara juga tidak ditunjukkan ketika berhadapan dengan
menurut saya gelombang. Mungkin ini demonstrasi yang melibatkan orang Ini Islam jangan-jangan terbesar di seluruh dunia yang ini disampaikan kali ya. oleh Pak Prabowo ke Pak Jokowi tadi. Yang ngomong Wakil Ketua Umum Partai Gerindra soalnya. Kira-kira bahasanya gitu, karena kan Pak Prabowo Subianto pasti tidak akan bilang Pak Jokowi seharusnya begini. Tapi kira-kira dari pertemuan yang sudah sangat sejuk dan dalam suasana yang bersahabat seperti ini, tentu sekarang bebannya ada seorang di tangan Pak Joko Widodo. Apakah nanti pada tanggal 4 dalam demonstrasi yang dikatakanlah berlangsung dengan damai, tapi melibatkan jumlah yang menurut saya ini luar biasa Berapa sih besarnya. jumlahnya perkiraan? Saya nggak tahu, tapi kalau lihat dari apa yang saya ketahui ya 500.000 dari klaimnya. informasi ya, katakan segitu. Itu kan sesuatu yang signifikan. Ya. Dan Ya, artinya pengaruhnya besar kalau kemudian Presiden salah menyikapi itu. unjuk rasanya itu kemudian dilakukan dengan damai dan pesannya diamanati oleh Presiden kemudian dijalankan. Iya, karena kan ini masalahnya sudah dituntut ke ranah hukum. Ya. Jadi ya biarkan Presiden sekarang yang berlaku arif untuk menghadapi ini. Terakhir ke Kang Gunggun, Ya. apa nilai positif dari pertemuan ini? Nilai positifnya menurut saya ada dua hal. Pertama, ini bagian dari proses intensitas bertemunya aktor atau elit, the leadership public ya, dalam konteks menjadi bagian penting pendidikan politik bagi masyarakat. Oke. Karena bagaimanapun perjumpaan dua orang ini akan memberi nilai literasi politik. Orang tuh boleh berkompetisi tapi juga bisa bertemu. Orang boleh berbeda, satu dalam kekuasaan, satu di luar kekuasaan, tetapi tidak menegasikan hubungan personal. Yang kedua, pertemuan tadi menurut saya akan punya nilai positif juga bagi proses politik yang sangat panas. Dan ini kan pertemuan-pertemuan seperti ini adalah pertemuan-pertemuan membangun understanding. Bahwa bangsa ini menurut saya sudah terlalu banyak bubble politik, bubble isu yang bisa kemudian menghantarkan Republik ini pada satu posisi di mana kohesi politik dan kohesi sosial itu tercederai. Antara lain misalnya isu suku, agama, ras, antar golongan, termasuk juga menurut saya orang-orang yang biasa juga blunder, melakukan statement-statement yang masuk di ranah yang sangat sensitif dan berdaya ledak tinggi. Terutama di media sosial. Menurut saya, isu SARA itu isu berdaya ledak tinggi. Makanya jangan pernah main di ranah itu. Contoh misalnya, statement itu akan punya aksi-reaksi. Dan stimulus respon akan terjadi di situ. Oleh karena itu juga butuh menurut saya kearifan bukan hanya di akar rumput tetapi juga di elit. Termasuk elit yang menurut saya saat ini itu berkompetisi. Karena bagaimanapun pada saat dia berkompetisi, apapun ucapan dia, apapun statement dia, termasuk juga menurut saya konteks yang dimana dia berbicara, itu akan dibaca sebagai sebuah pesan politik. Gitu. Intinya satu, tetap persatuan Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan. NKRI. Baik, terima kasih. Ya. Bung Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mas Eman. dan Ya. juga Kang Gun-Gun, Ya, sama-sama. politik dari Universitas Syarif Hidayatullah. Terima kasih telah memberikan informasi di program Kompas Petang.